Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita tadi, Muhammad Al-Qudri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi diri kita maupun diri orang lain. Acara yang kelima, yakni Mau'idatul Hasanah, yang hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Hasan Al-Madhid Al-Hafiz dari Palembang. Fa'alaihi yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Yasin Al-Ustaz Abuya Muhammad Rajuli hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa ballagha kulla munah. Mudah-mudahan Allah ta'ala jaga beliau, Allah ta'ala lindungi beliau, Allah ta'ala kabulkan semua hajat-hajat beliau, Allah ta'ala sampaikan semua cita-cita beliau. Mudah-mudahan Allah bahagiakan beliau dengan melihat santri-santrinya menjadi santri yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama amilin, menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, duat muhtadin, menjadi penyeru dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyimpang dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami hormati dan muliakan segenap para asatidzah yang mengajar di Pondok Pesantren Yasin ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum istiqamah dalam mengajar, membimbing dan mendidik para santri guna menjadi orang-orang yang bermanfaat nantinya. Dan kepada para tokoh masyarakat, para alim ulama, para sesepuh, para pejabat pemerintah yang mungkin sempat hadir, mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan kita termasuk umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang tidak akan dihalangi untuk bisa minum dari telaga beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mengawali tausiah ini kami ingin bercerita tentang bagaimana rindunya para sahabat dengan kekasih mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati maulidnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi yang sampai kepada kita. Kurang lebih 5.000 hadis Nabi itu sampai kepada kita melalui lisan beliau. Padahal beliau itu hanya membersamai Nabi kurang lebih 4 tahun, Pak. Tapi 5.000 hadis sampai kepada kita melalui beliau. Suatu saat beliau sedang duduk di masjid, kemudian melingkar mengelilingi beliau orang-orang yang siap menyimak hadis-hadis yang akan beliau sampaikan, yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lebih senior.
ketika beliau sudah siap menyampaikan hadis kepada orang-orang yang ingin menerimanya dari beliau, beliau pun mulai berkata, haddatsani khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fasta'bara wa baka. Ketika beliau menyebutkan telah menyampaikan hadis ini kepadaku kekasihku Abul Qasim, nama panggilan Nabi Muhammad, beliau tidak lupa untuk menyebut Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, kekasih yang memang dicintai, kekasih yang memang dirindui, kekasih yang memang selalu diingat setiap malam, kekasih yang tidak lepas dari ingatan dan hayalan mereka. Kita boleh mengklaim bahwa Nabi itu kekasih kita, kita boleh mengatakan bahwa beliau itu adalah habibina, kekasih kita, orang yang kita cintai. Tapi kita belum bisa membuktikan cinta tersebut, kita belum bisa membuktikan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad, karena rasa rindu kepada Nabi belum timbul di dalam hati kita. Tapi mudah-mudahan melalui perayaan-perayaan maulid seperti ini akan tumbuh rasa cinta dan rasa rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Hurairah mengatakan haddatsani khalili Abul Qasim, telah menyampaikan kepadaku hadis kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tidak bisa menahan haru ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun meneteskan air mata. Belum sempat hadis itu beliau sampaikan, tapi harus terhenti oleh rasa rindu, rasa haru dan tangisan karena mengingat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun coba mengontrol diri, menguasai emosinya untuk tidak terus menangis, dan beliau pun berhasil. Ketika tangisan itu terhenti, beliau mengulangi lagi kalimat yang sama, haddatsani khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dan lagi-lagi beliau tertahan dan akhirnya meneteskan air mata untuk yang kedua kalinya. Dan ini agak panjang dan agak lama. Setelah beliau berhasil mengendalikan dirinya, untuk ketiga kalinya beliau mengatakan haddatsani khalili Abul Qasim, dan lagi-lagi beliau menangis. Akhirnya beliau tinggalkan majlis, beliau berdiri dan masuk ke rumah untuk meluapkan kerinduannya kepada sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk cinta sahabat dan rindunya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang menemani Nabi selama 10 tahun. Beliau adalah pembantu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melayani Nabi di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya masih 20 tahun, dan umur beliau dikatakan oleh para ulama itu mencapai 90 tahun. Beliau wafat di usia 90 tahun ke atas. Umur beliau panjang, artinya perpisahan beliau dengan Nabi itu lebih kurang 70 tahun. Ketika Nabi wafat, beliau masih berusia 20 tahunan, dan beliau baru meninggal dunia di usia 90 tahun. 70 tahun berpisah dengan Nabi. Tapi beliau menyatakan, tidaklah aku tidur di satu malam pun kecuali aku pasti bermimpi Nabi. Memang raga Nabi yang berpisah dari beliau, tapi hayalan tentang Nabi, gambaran tentang sosok Nabi itu tidak pernah lenyap dari pikiran dan mimpi Anas bin Malik. 70 tahun beliau setiap tidur bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau puas memandang Nabi selama 10 tahun, beliau pun tidak kehilangan sosok ini di dalam mimpinya. Beliau memiliki seorang murid yang bernama Thabit Al-Bunani. Itu murid terkenal Anas bin Malik. Thabit Al-Bunani ini pernah berkata kepada Anas, "Ya Anas,
apakah dengan kedua mata ini engkau memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, kata Anas. Kemarikan, aku ingin mencium bagian yang ada di antara kedua matamu, yang mana kedua matamu ini telah memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, apakah tanganmu ini pernah menyentuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, kata Anas. Kemarikan tanganmu, kami ingin menyentuh sesuatu yang telah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para tabi'in, generasi yang hidup setelah Nabi wafat, tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh Nabi secara langsung, mereka akan mengambil keberkahan dari sahabat yang pernah menyentuh Nabi SAW. Tangan Anas dicium-cium oleh Thabit Al-Bunani karena tangan itu pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Tangan inilah yang pernah membuktikan dan menjadi saksi betapa halus dan lembut serta dingin sekali tangan Nabi Muhammad SAW. Ma masastu hariran wala khizzan alyana min yadi Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus dan lebih lembut daripada tangan Nabi Muhammad. Kain sutra itu kain terbaik, kain yang lembut dan sangat halus. Tapi tangan Nabi lebih lembut dan lebih halus daripada kain sutra. Itu luar biasanya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Salama ibnul Aqwa. Beliau ketika sakit dan tidak bisa keluar lagi dari rumah, itu dikunjungi oleh beberapa orang. Kemudian beliau mengatakan, dengan tangan kananku ini aku berbaiat kepada Nabi Muhammad. Baiat itu dengan berjabat tangan. Kemudian orang-orang yang menjenguk beliau berebut ingin mencium tangan Salama ibnul Aqwa, karena tangan itu telah menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menyatakan, sungguh tangan Salama ibnu Aqwa kami rasakan kasar dan kapalan seperti lutut onta. Tapi itu tidak membuat kami takut untuk menyentuh tangannya dan mencium tangannya, sebab tangan ini telah menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadun massat yadan Nabi SAW, tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pernah diceritakan bahwasannya ada orang yang berkata kepada seorang solihin ulama bahwa ia memiliki helaian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia dapatkan dari Anas bin Malik, sahabat Nabi. Nabi itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika haji wada beliau memotong dan mencukur habis rambut beliau. Dibotak rambut beliau, Pak, dihalak. Beliau panggil tukang cukur setelah selesai melaksanakan haji, lalu beliau menunjuk bagian kanan untuk dicukur habis terlebih dahulu. Kemudian beliau serahkan kepada sahabat, lalu dicukur bagian kiri, diserahkan lagi untuk dibagi-bagi. Kalau memang rambut Nabi itu tidak ada berkahnya, untuk apa Nabi SAW membiarkan rambut itu untuk dibagi-bagikan oleh sahabat? Jadi rambut Nabi dibagi-bagikan. Ada yang mengambil satu helai, ada yang mengambil dua helai. Yang tidak dapat bagian, satu helai itu dipotong kecil-kecil. Jadi ada seorang yang berkata, saya mendapatkan potongan rambut Nabi SAW ini dari Anas bin Malik. Apa kata orang yang mendengar pernyataan ini? Sungguh, jika aku dapat memiliki sehelai rambut Nabi SAW dengan mengorbankan semua emas dan perak yang ada di dunia, maka aku akan serahkan emas dan perak yang ada di seluruh dunia, kemudian aku ganti dengan sehelai rambut Nabi. Karena bagiku sehelai rambut Nabi itu lebih berharga daripada semua yang berwarna kuning, yaitu emas, dan berwarna perak yang ada di seluruh muka bumi. Lalu Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Syiar A'lamun Nubala, mengomentari kalimat ini.
kalimat orang yang berkata, sungguh sehelai rambut Nabi lebih berharga bagiku daripada emas dan perak yang ada di permukaan bumi. Apa kata Imam Zahabi? Ucapan ini menjadi standar cinta seorang kepada Nabi, yang ia rela mengorbankan semua yang ia miliki demi mendapatkan apa yang menjadi bagian dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Imam Zahabi meneruskan, jika anda membeli cangkir bekas minum Nabi SAW dengan semua harta kebun yang anda miliki, maka anda tidak dikatakan buang-buang uang. Anda tidak dikatakan buang-buang uang, tidak dikatakan mubazir, karena apa yang pernah disentuh, dimiliki oleh Nabi lebih berharga dari semua itu. Seperti perkataan orang tadi yang menghargai helaian rambut Nabi demi apapun. Kalau seandainya anda bisa mendapatkan bagian dari pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi dengan mengorbankan semua harta benda, anda tidak akan rugi. Lalu Imam Zahabi meneruskan, kalau memang engkau tidak bisa menemukan lagi bagian-bagian dari peninggalan Nabi, sulit untuk kita menemukan potongan rambut Nabi yang tersisa, karena jarak yang sudah terlalu jauh, 14 abad, 1400 tahun. Walaupun masih ada sebagian yang menyimpan sisa-sisa rambut Nabi SAW, sulit kita untuk menemukan bagian-bagian yang menjadi apa yang pernah digunakan oleh Nabi SAW. Maka kata Imam Zahabi, kalau memang engkau tidak bisa menemukan barang-barang yang berhubungan dengan Nabi, maka masih ada kota yang sangat erat kaitannya dengan Nabi SAW, Al-Haramain Syarifain, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu membawa sejuta kenangan perjuangan Nabi Muhammad. Jadi kalau memang engkau rindu kepada Nabi Muhammad, kenapa itu tidak mendorongmu untuk bisa sampai ke negeri di mana beliau berjuang mendakwahkan Islam? Kenapa engkau tidak bernostalgia, masuk ke dalam masjidnya, membayangkan seakan-akan engkau hidup di zamannya? Kalau engkau memang merindukannya, kenapa engkau tidak bersimpu di raudhahnya, kemudian berdoa kepada Allah agar dimuliakan, bisa bertemu dengannya? Jika engkau merindukannya dan mencintainya, kenapa engkau tidak pergi ke sana untuk mengucapkan salam langsung di hadapan makamnya? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Apakah kita sayang mengeluarkan uang untuk bisa pergi ke negeri yang masih memiliki hubungan kuat dengan Nabi? Sebesar apa uang yang kita keluarkan untuk bisa bernostalgia di negeri yang di situ menyimpan sejuta kenangan dengan Nabi? Al-Imam Zahabi melanjutkan, pandanglah Uhud, gunung Uhud, tempat perang Uhud pecah, gunung yang pernah Nabi SAW katakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai Uhud. Benda mati yang tidak memiliki rasa, tapi mendapat pernyataan dari Nabi, Uhud itu cinta kepada kami dan kami pun mencintai Uhud. Pandangi Uhud, kemudian ulangi ucapan Nabi, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jadi kita bernostalgia Pak, Bu, di tempat yang Nabi SAW pernah berjuang untuk Islam di dalamnya. Pergi ke Gua Hira, pergi ke Gua Thur, tempat yang masih menyisakan kenangan tentang beliau, yang sampai saat ini belum dihancurkan, belum diratakan, masih otentik. Salat 2 rakaat. Bayangkan bagaimana Nabi dulu berkholwat di Gua Hira sebelum wahyu turun. Bagaimana Nabi bermalam selama 3 hari 3 malam di Gua Thur sebelum beliau hijrah ke Madinah. Di situ kita akan tahu bahwasanya berat sekali perjuangan Nabi. Naik gunung, berkholwat, meninggalkan istri dan anak, menunggu datangnya wahyu. Jadi luar biasa. Kalau kita ingin menyentuh sesuatu yang pernah disentuh Nabi SAW yang belum berubah, kalau Masjid Nabawi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu sudah direnovasi total
untuk menyentuh bagian yang disentuh langsung oleh Nabi mungkin sulit untuk bisa kita menemukannya. Tapi ada sesuatu yang kata ulama, bahkan Imam Zahabi menyebutkan sesuatu yang pernah disentuh Nabi dan sampai saat ini belum berubah. Jadi kalau kita menyentuh benda tersebut sama dengan kita menyentuh sesuatu yang bersentuhan langsung dengan Nabi. Apa itu? Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu pernah dikecup oleh Nabi. Yang kata Sayyidina Umar, wahai Hajar Aswad, engkau hanyalah sebuah batu. Kalau bukan karena aku pernah melihat Nabi menciummu, aku tidak sudi menciummu. Tapi karena aku pernah melihat Nabi menciummu, aku pun akan menciummu. Hajar Aswad itu dicium langsung oleh Nabi. Jadi kalau kita mau mencium Hajar Aswad, tujuan kita apa? Kadang orang itu kalau sudah cium Hajar Aswad kayak sudah finish nomor 1, dapat seluruhnya, umrohnya itu sukses, alhamdulillah saya sempat cium Hajar Aswad. Jadi pencapaian umroh itu kalau bisa cium Hajar Aswad, pakai sewa bodyguard untuk melapangkan jalan supaya dia bisa cium Hajar Aswad. Enggak, tujuan kita mencium Hajar Aswad karena batu ini pernah dicium Nabi. Harapan kita, walaupun sudah jutaan bahkan miliaran mulut yang menyentuh Hajar Aswad, harapan kita mudah-mudahan kita menyentuh tempat yang disentuh Nabi. Itu hebatnya orang-orang terdahulu, tetap ingin punya kaitan dan hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Imam Zahabi menutup komentarnya tentang cerita yang kami ceritakan tadi, dan sungguh engkau belum bisa membalas jasa Nabimu Muhammad meskipun engkau mengeluarkan dan mengorbankan semua yang engkau miliki untuk bisa sampai kepadanya. Belum terbalas jasa Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita percaya bahwa Allah itu ada, surga itu nyata, dan neraka itu nyata. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi Ustadz Muhammad Rajuli sempat menyinggung masalah sendal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendal Nabi itu mulia, bahkan banyak ditiru replikanya. Ada peci niru replika sendal Nabi, gambar saja. Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah, itu suatu saat beliau sedang ceramah dan beliau menjelaskan tentang pribadi Nabi SAW dan bentuk fisik Nabi SAW, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti yang tadi dibawakan oleh siapa santri tadi? Hah? Muhammad Al-Qadri. Kayak ini suku kalangan habaib itu. Oh, bukan ya? Al-Qadri ada dari Pontianak, banyak kan Al-Qadri. Orang Banjar ya, bener, bebinian orang Banjar. Jadi beliau tadi kan bawakan tentang akhlak Nabi sambil batuk-batuk. Nanti pulang dari sini kasih komik, Bu. Kalau enggak kasih air jeruk. Mungkin karena gugup, tapi alhamdulillah apa yang beliau jelaskan tadi tidak jelas. Karena pakai bahasa Banjar, Bu. Habis tidak paham. Bapak Ibu paham semua kan bahasa daerah, awal-awalnya bahasa Indonesia paham. Nah kalau sudah pakai bahasa Banjar sudah tidak paham lagi. Jadi alhamdulillah untuk melatih mental memang anak-anak harus ditampilkan. Dulu guru kami Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab hafizahullah, sekarang beliau sedang melaksanakan ibadah umroh di kota Mekah. Beliau itu untuk melatih mental kami para santri, itu kami dibiarkan untuk mengajar adik kelas. Jadi adik kelas diajar, dan kami dibiarkan untuk buka kajian di pondok mengajar semua santri. Itu tujuannya untuk melatih mental anak-anak supaya keluar nanti siap mereka untuk tampil di luar. Di sini mungkin pasti ada latihan muhadharah, ceramah dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang sukses dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Hasan Al-Basri mensifati Nabi mulai dari rambut beliau. Rambut Nabi itu paling panjang sebatas bahu.
paling pendeknya itu sampai menyentuh daun telinga. Terkadang rambut beliau itu panjangnya di antara daun telinga dan bahu, tidak sampai menyentuh bahu. Dan rambut Nabi Muhammad itu tidak lurus menjuntai dan tidak keriting seperti orang yang rambutnya itu melingkar-lingkar. Enggak, rambut Nabi itu bergelombang, jadi ikal, ya, ikal mayang namanya. Jadi tidak menjuntai lurus dan tidak juga keriting melingkar, jadi istilahnya ikal tadi, ikal mayang, seperti ombak, Pak. Dan rambut beliau itu hitam sekali. Karena saking hitam pekat rambut beliau itu, sehingga uban yang tampak di rambut beliau dan janggut beliau itu bisa terhitung, karena memang sedikit. Kata para sahabat, ketika kami memandikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendapati bahwa di rambut beliau dan janggut beliau dan bulu yang tumbuh di area wajah beliau itu tidak lebih dari 20 uban. Karena warna putih itu amat mencolok di tengah warna hitam pekat yang memenuhi kepala beliau dan wajah beliau. Dan Bapak tahu apa yang menyebabkan Nabi beruban? Beliau menyatakan dalam sebuah hadis, syayyabatni Hud wa akhwatuha, telah membuat aku menjadi beruban surat Hud dan saudara-saudaranya. Yang membuat Nabi beruban itu, Pak, surat-surat yang berbicara tentang azab, tentang kiamat. Orang itu, Pak, kalau pikirannya tertekan, stres, itu katanya cepat beruban, Pak. Jadi kalau kita melihat ada teman yang beruban sebelum waktunya, itu stres itu, Pak. Walaupun kadang karena faktor genetika. Iya, Pak, itu survei membuktikan itu, penelitian, Pak. Karena ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan yauma yaj'alul wildana syiba, hari kiamat itu, Pak, hari yang membuat bocah-bocah itu beruban. Allah sebutkan hari kiamat itu hari yang akan membuat bocah pun, anak kecil, beruban. Kenapa? Karena takut, stres melihat kondisi kiamat yang mengerikan, membuat mereka beruban. Nabi SAW beruban itu karena memikirkan surat Hud. Surat Hud itu, Pak, isinya, Bu, tentang umat-umat Nabi sebelum beliau yang Allah Ta'ala turunkan azab. Nabi berpikir, kalau umat Nabi Nuh Allah tenggelamkan, umat Nabi Hud Allah binasakan, umat Nabi Soleh Allah Ta'ala hancurkan, umat Nabi Lut Allah Ta'ala balikkan mereka, umat Nabi Syuaib Allah hujani dengan hujan api. Beliau berpikir, kalau itu terjadi pada umatku, alangkah kasihannya mereka. Takut hal tersebut menimpa umatnya sampai beliau beruban. Siapa yang dipikirkan? Umatnya. Yang beliau pikirkan umatnya. Beliau tidak rela umatnya itu dibinasakan oleh Allah dengan azab, karena beliau takut akhirnya mendapat jaminan dari Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta bihim. Tenang wahai Muhammad, jangan khawatir, kami turunkan azab kepada umatmu. Orang-orang kafir Mekah itu tidak akan kami binasakan seperti kami membinasakan kaum Lut, kaum Syuaib, tidak. Selama engkau masih hidup di tengah mereka, mereka aman. Orang kafir dijamin keamanannya karena keberadaan Nabi, padahal mereka mengganggu dakwah Nabi. Karena Nabi tidak tega melihat mereka itu dibinasakan seperti umat-umat sebelum beliau. Jadi luar biasa, sampai berubah mikirkan umat takut diazab oleh Allah. Nabi Muhammad tuh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau melihat angin kencang itu takut luar biasa. Takut itu azab. Nabi Muhammad kalau mendengar guru atau petir yang menyambar-nyambar, beliau takut itu azab Allah menimpa umatnya. Segitunya perhatian beliau. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu uban yang tumbuh di rambut beliau itu gara-gara surat Hud wa akhwatuha, surat Qiyamah, surat Waqiah, surat idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat. Ayat-ayat yang bicara tentang kiamat itu yang membuat Nabi beruban. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin melihat kiamat dengan mata kepalanya, maka baca 3 surat ini, idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, wa idza sama'un syaqqat. Baca 3 surat ini, kita akan mendapatkan gambaran visual kiamat dengan real dan nyata.
dan itu membuat beliau beruban sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disifati dahi beliau, mata beliau, alis beliau, sampai akhirnya nyebut bagian kaki beliau, dan akhirnya menyebut sandal beliau. Dan Imam Hasan Al-Basri menyatakan, na'lu bidzikrihi, na'lu bidzikrihi. Na'lun itu artinya sendal, Pak. Na'lun sendal, na'lu beda lagi. Kalimatnya hampir sama tapi beda makna. Na'lun artinya sendal, na'lu tak pakai lun. Na'lu bidzikrihi, sendal yang dengan menyebutnya kita akan diangkat, kita akan ditinggikan. Nyebut sendal Nabi diangkat, karena sendal yang kita sebut sendal Nabi. Otomatis saat kita menyebut sendal Nabi, kita sedang berbicara tentang Nabi. Bicara tentang Nabi itu akan mengangkat derajat, padahal yang kita sedang bahas tentang sendal. Tapi karena sendal itu berkaitan dengan Nabi, kita pun menjadi mulia karena menyebutnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga disebutkan oleh Al-Qadri tadi tentang ucapan Al-Imam Busiri. Masih ingat apa? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim fa mablagul ilmi an fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kata Imam Busiri, fa mablagul ilmi, batas ilmu pengetahuan manusia tentang Nabi Muhammad, annahu basyarun, bahwa Nabi itu manusia. Kemudian wa annahu khairu khalqillahi kullihim, beliau manusia tapi beliau manusia terbaik sepanjang sejarah. Beliau adalah manusia terbaik sepanjang sejarah. Ini Abu Hurairah ini. Nabi itu manusia, Pak. Nabi manusia. Sebagai manusia, beliau pun mengalami apa yang dialami oleh manusia secara umum. Kalau manusia itu bisa sedih, Nabi sedih, Pak. Manusia itu tertawa, Nabi tertawa. Manusia itu butuh tidur, Nabi tidur. Manusia itu makan, Nabi makan. Manusia itu butuh menikah dan punya pasangan, Nabi menikah dan punya pasangan. Manusia itu bisa sakit, Nabi juga sakit. Ini disebut sifat jaiz bagi Rasul. Walaupun Nabi manusia, tapi beliau bukan manusia biasa. Itu yang harus kita camkan. Nabi manusia. Manusia itu kalau beraktivitas, Pak, berkeringat. Kalau berkeringat keluar bau. Nabi kalau beraktivitas keluar keringat, tapi keringat Nabi wangi. Sama-sama manusia tapi banyak perbedaan. Kalau keringat kita bau asam, kalau keringat Nabi bau misik. Nabi itu bau misik keringatnya, Pak. Pernah diwadahi dalam botol oleh Ummu Sulaim. Itu Nabi SAW. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau kita, Pak, kadang laleran, Pak. Laler, kadang nganggu. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba laler. Nganggu kita makan. Betul. Tapi kalau Nabi tidak disentuh oleh lalat. Badan beliau itu tidak pernah disentuh oleh lalat. Wangi. Maka lalat tak suka dengan yang wangi-wangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diriwayatkan beliau tidur, kemudian bangun langsung sholat dan ambil wudhu. Jangan kita kemudian baca hadis ini mau niru. Loh, kok kamu tidur langsung sholat tidak wudhu lagi? Nabi pun pernah bangun tidur langsung sholat tidak wudhu. Itu Nabi. Kamu siapa? Dan Nabi memberi penjelasan kenapa beliau langsung sholat tanpa wudhu. Kami para anbiya itu kalau tidur hanya mata yang terpejam, tapi hati tetap kontak dengan Allah.
hati masih berinteraksi dengan Allah. Jadi hanya mata yang terpejam, tapi hati tetap terbangun. Kalau kita tidur, mata terpejam, hati ikut hilang kesadaran. Jadi demikian, beda. Nabi SAW tangannya itu Pak manjur. Tangan beliau itu kalau menyentuh orang yang sakit bisa sembuh. Dalam Qasidah Burda Imam Busiri menjelaskan kam abraat wasiban bilam sirahatihi, berapa banyak orang yang sakit menjadi sembuh karena sentuhan tangannya. Kita bisa Pak nyentuh orang sakit langsung sembuh, jadi dukun, langsung dianggap orang sakti, kayak pesulap merah. Pak, langsung buka praktek, bisa menyembuhkan segala penyakit dengan sentuhan tangan. Itu tipu-tipu biasanya. Kalau Nabi jelas menyentuh orang yang sakit bisa sembuh. Contohnya wa ainu Qatadah, matanya Qatadah yang pernah keluar dari tempatnya di perang Uhud. Jadi matanya itu kena senjata, kemudian keluar dari kelopaknya, menggantung di pipi, dipegang, dibawa ke Nabi. Kemudian Nabi SAW kembalikan lagi ke tempatnya, diusap, maka mata yang telah diusap Nabi lebih jelas penglihatannya dari mata yang tidak Nabi usap. Ada anak Pak, diusap oleh Nabi kepalanya, tempat yang diusap Nabi tidak tumbuh uban. Kalau kita ngusap kepala orang malah rontok kepalanya Pak. Itu hebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan beliau ini hebat. Ali bin Abi Thalib suatu hari kena penyakit mata sehingga membuat beliau itu tidak bisa keluar waktu perang Khaybar. Nabi tanya mana Ali? Ali sedang sakit mata. Panggil kata Nabi. Setelah Ali datang menemui Nabi, matanya merah, tidak bisa melihat dengan jelas. Nabi usap, sembuh. Nabi SAW liur beliau, ludah beliau itu diambil dengan berebut oleh sahabat. Jadi kalau Nabi beludah itu sahabat berebut untuk bisa menampung ludah Nabi SAW yang dapat dioles ke badan. Tapi jangan kita pakai Pak, ini ludah Nabi Pak, ini Pak, ludah Nabi. Nabi itu kalau buang ludah tidak pernah jatuh ke tanah. Kalau ada sahabat di situ, mereka akan langsung menadahi ludah Nabi SAW. Walaupun kesannya jorok, tapi ini Nabi, beda dengan manusia biasa. Ada sumur yang airnya itu asin, tidak enak dikonsumsi, diludahi Nabi jadi tawar dan segar. Musailamah al-Kadzab, si Nabi palsu, ingin meniru. Dia dengar cerita bahwa Nabi itu punya mukjizat, meludahi sumur yang airnya itu asin, tidak layak konsumsi, tiba-tiba menjadi tawar dan menyegarkan. Kata Musailamah al-Kadzab, mana sumur kalian yang rusak airnya? Saya akan ludahi seperti Muhammad. Diludahi, tambah asin, Pak. Nabi Muhammad mendoakan bayi, kemudian bayi ini diberkahi. Musailamah mendoakan bayi, bayi ini jadi sakit. Nabi palsu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan manusia biasa. Makanya beliau dibolehkan kawin sampai 9 Pak. Kalau kita laki-laki sampai bani, kata yang bani sampai 4, karena kita beda fisiknya dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sosok Nabi, basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ibadahnya kuat, munajatnya hebat, dosa tidak ada, tapi minta ampunnya seakan-akan orang yang paling banyak dosa. Nabi itu tidak ada dosa, tapi minta ampunnya seperti orang yang punya dosa. Nangisnya itu seperti orang yang kesalahannya itu tidak bisa dimaafkan. Ibadahnya itu seakan-akan orang-orang yang berharap bisa masuk surga dengan ibadat, padahal beliau sudah dijamin surga itu beliau yang akan membuka pintunya pertama kali.
tapi ibadatnya seperti orang yang ngincer dan ngejar surga. Kita yang belum dijamin masuk surga, apa ibadah kita untuk bisa masuk surga? Tidak ada, tidak sekuat Nabi SAW. Percontohan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Setelah kita jelaskan sedikit tentang Nabi Muhammad SAW, di sini kami akan menambahkan tentang hal-hal yang menjadi ajaran beliau SAW. Nabi bersabda, ada 3 doa yang pasti mustajab. 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Yang pertama, doa orang tua untuk anak-anaknya. Doa orang tua untuk anak-anaknya itu tidak ditolak. Pak, kalau kita punya anak-anak yang kita berharap besar kepada anak-anak kita, jangan berhenti untuk mendoakannya. Terkadang Pak, Bu, kita ini hanya berharap supaya anak kita ini menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang bermanfaat, tapi tidak diiringi dengan ikhtiar dan doa, cuman harapan saja. Kalau kita serius mendambakan anak yang manfaat, anak yang berkat, anak yang soleh dan soleha, jangan lupa untuk terus mendoakannya setiap saat, dan yakini doa orang tua itu diijabah dan tidak ditolak. Doa orang tua itu diijabah dan tidak ditolak. Jadi doa orang tua, doa orang yang teraniaya, dan doa orang yang dalam perjalanan, doa orang musafir itu mustajab. Tapi perlu diketahui, diijabahnya doa itu tidak melulu seperti yang kita minta. Kadang-kadang orang kalau berdoa mintanya seperti yang dia doakan. Ya Allah, minta kaya ya Allah, pengennya cepat kaya. Ya Allah, mudah-mudahan harga sawit, harga kelapa naik ya Allah, pengennya. Karena kita menginginkan proses ijabah itu seperti yang kita inginkan, dan Allah tidak pernah menjanjikan proses ijabah itu seperti yang kita inginkan. Allah hanya menjanjikan diijabah doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan ijabah. Apakah Allah mengatakan sesuai dengan yang kau minta? Tidak kan? Apakah Allah mengatakan di waktu yang kau inginkan? Tidak kan? Allah hanya menjanjikan diijabah. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, aku akan ijabah doa kalian, tapi menurut yang kuinginkan, di waktu yang kuinginkan. Jadi manusia ini kadang-kadang pengennya cepat, Pak, pengennya instan. Hari ini doa, besok cair. Kalau berpinta kepada Allah pengen cepat dapat, tapi giliran Allah yang minta lambat, tidak bersegera. Tapi kalau minta sama Allah pengennya cepat, hari ini minta besok dapat, atau paling lambat 1 minggu. Kalau udah Allah kasih, protes, ya Allah, mana janjimu, katanya kau mengabulkan doa, sudah 1 minggu aku tunggu, belum kabul lagi doaku. Harga sawit belum naik, harga kelapa belum naik, sungguh kejam. Nah, nyala ke Allah, nyala ke Allah langsung. Jadi doa orang tua itu manjur. Kalau kata orang tuh, mulut orang tua itu asin. Apa yang dia ucapkan itu kadang-kadang persentase terjadinya itu besar. Makanya hati-hati, Pak. Nabi ingatkan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Intinya jangan mendoakan hal-hal yang buruk untuk diri kalian, harta kalian, dan anak kalian. Jangan mendoakan hal-hal yang jelek, yang buruk untuk anak-anak kita. Tadi ngisi di Pulau Palas, ya, Habib Amai, ibu-ibu bawa botol, Bib, doakan Bib, biar anak kami Bib jadi anak yang mau sholat Bib, anak yang nurut Bib. Mungkin ibu ini sudah capek nyadarkan anak supaya mau sholat, supaya menjadi anak penurut. Jadi dia minta melalui doa, tolong Bib, karena kita ingin membesarkan hatinya, ya kita doakan. Doakan. Padahal doa si ibu ini untuk anaknya lebih mujarab, lebih mujarab daripada kita minta doa kepada habaib kah, walaupun itu tidak dilarang, atau minta kepada kiai kah. Bahkan kalau kita ketemu wali sekalipun minta doa untuk anak kita, maka doa kita itu lebih mujarab. Seorang datang kepada Abdullah bin Mubarak,
mengeluhkan anaknya yang durhaka, anak yang kurang ajar, anak yang tidak patuh, ada yang tidak nurut. Ngadu kepada Abdullah bin Mubarak, sang pakar hadis, seorang mujahid, seorang yang kaya raya, yang berjuang di jalan Allah. Datang ngeluh, wahai Abdullah bin Mubarak, wahai imam, tolonglah berikan aku solusi, anakku ini durhaka sekali kepadaku, kira-kira apa yang aku harus lakukan supaya anak ini berubah menjadi baik? Abdullah bin Mubarak balik tanya, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah engkau pernah mendoakan hal-hal jelek untuk anakmu? Iya pernah, aku dulu pernah mengutuknya, aku dulu pernah berdoa yang jelek untuknya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Laqad afsadtahu, sungguh engkau sendiri yang telah merusak anakmu. Doa jelek darimu itu yang membuat anakmu rusak menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang tidak patuh, menjadi anak yang durhaka. Hati-hati. Nabi SAW dalam Sahih Muslim menceritakan tentang seorang ahli ibadat yang bernama Juraij, orang yang hidup di zaman Bani Israel. Saking ahli ibadat, dia buat rumah di tempat yang jauh dari keramaian, dia fokuskan hidup untuk ibadat, dan dia jomblo, dia menghabiskan waktu untuk ibadat. Dan dia punya ibu. Suatu hari ibunya kangen, ingin bertemu dengan sang anak, didatangi tempat peribadatan anaknya, rumah panggung pak. Kemudian berteriak ibu dari bawah, ya Juraij, wahai Juraij anakku. Dan Juraij lagi sholat. Hadis Muslim Sahih, Juraij lagi sholat, mendengar panggilan ibunya, dia pun dilema pak, antara neruskan sholat atau menjawab panggilan ibu. Ya Allah, ibuku memanggil, jadi apa yang aku harus pilih? Neruskan sholat atau memenuhi panggilan ibuku? Kemudian dia milih untuk neruskan sholat dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Sampai 3 kali terulang, karena ibunya kesal, karena ibunya sebal, jengkel, sudah datang jauh-jauh tapi tidak disambut oleh sang anak. Spontan keluar dari mulut sang ibu doa jelek untuk anaknya, ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum dia engkau uji dengan ujian yang berat. Spontan keluar. Apa yang terjadi? Doa ibunya ini naik ke langit dan diterima oleh Allah, kemudian menunggu realisasi. Suatu hari pemuda-pemuda di desa itu iri dengan kesolehan Juraij, dan mereka ingin memfitnah Juraij supaya nama baiknya itu tercemar. Akhirnya ada perempuan yang tidak baik pak, menawarkan diri, aku akan fitnah Juraij, aku akan rayu dia. Senang pemuda tadi, silakan. Datanglah perempuan ini naik ke tempat peribadatan Juraij. Juraij lagi zikir. Kemudian perempuan ini menawarkan dirinya kepada Juraij, dan Juraij tidak bergeming, tidak tertarik sama sekali kepada perempuan ini. Akhirnya perempuan ini capek, kesal, turun dari tempat peribadatan Juraij. Tapi karena syahwatnya sudah naik, akhirnya dia melakukan hubungan telanjang itu dengan seorang pengembala yang kebetulan lewat, dan akhirnya dia hamil. Nabi yang cerita, ketika perempuan ini didapati oleh warga hamil tapi dia belum menikah, mereka bertanya, siapa ayah dari bayi yang ada di kandunganmu? Dijawab, yang menghamiliku adalah Juraij. Yang menghamiliku adalah Juraij. Dan disebutkan dalam riwayat bayi itu lahir pak. Orang-orang bertanya, ini bayi anak siapa? Siapa ayahnya? Perempuan ini pun menuduh Juraij, difitnah Juraij. Juraij terkenal pak sebagai ahli ibadat. Warga pun marah karena merasa ditipu oleh Juraij. Oh, selama ini dia berkamuflase, pura-pura ahli ibadat tapi bejat. Pura-pura ahli ibadat tapi bejat, melakukan hubungan yang hina. Langsung warga datang ke tempat peribadatan Juraij, Juraij diseret, dipukul, dan rumah ibadatnya dihancurkan. Beliau yang tidak tahu apa masalahnya dan apa salah beliau, coba membela diri, apa salahku, apa yang kubuat sehingga kalian berbuat seperti ini kepadaku? Kau telah melakukan perbuatan zina, kau menghamili perempuan. Kata beliau, mana buktinya? Ada, perempuan ini melahirkan seorang bayi dan dia klaim itu anakmu. Mana bayinya? Kata Juraij, bawa ke sini. Dibawalah bayi itu pak. Kemudian Juraij berkata kepada bayi yang belum bisa bicara, beliau bertanya kepada bayi tersebut sambil menusuk perutnya, siapa bapakmu? Dengan izin Allah,
bayi ini berbicara, bapakku adalah seorang penggembala. Maka warga pun baru menyadari bahwa mereka yang salah, terfitnah, termakan omongan perempuan yang tidak baik ini. Mereka minta maaf kepada Junaid dan berjanji akan membangunkan kembali tempat peribadatannya. Wahai Junaid, kalau kau mau kami akan bangun tempat peribadatanmu dari emas. Kata Junaid, tidak, bangunkan seperti semula saja. Apa yang menyebabkan Junaid akhirnya difitnah dan mengalami hal itu? Doa ibu. Doa ibu yang spontan keluar. Ya Allah, jangan matikan Junaid sebelum engkau uji dia dengan ujian yang berat. Akhirnya dia mengalami fitnah yang keji, dituduh menghamili perempuan, dipukuli dan dimasak oleh warga. Hati-hati Pak, doa kita orang tua ini mujarab. Apakah itu doa baik untuk anak ataupun doa jelek? Ada seorang anak umur 17 tahun yang lumpuh, kemudian bertahun-tahun dia menghabiskan waktunya di kursi roda. Ketika orang bertanya, apa yang membuat engkau lumpuh? Dia menjawab, doa bapakku. Loh, kok bisa? Jadi ia bercerita kronologis, dulu saya ini bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Saya merokok bersama teman-teman. Suatu hari ayahku pun mengetahui bahwa aku merokok. Ditanya, kau merokok? Tidak. Dan aku bersumpah, aku tidak merokok. Padahal sudah ketahuan, masih mau bohong. Emosi bapaknya. Mudah-mudahan Allah patahkan lehermu. Bagian apa ini, tulang belakang ini. Mudah-mudahan Allah patahkan tulang belakangmu. Tulang belakang sini Pak, kalau sudah patah itu buat kelumpuhan, karena saraf-saraf bagian tubuh ini itu bertumpu di tulang belakang. Mudah-mudahan Allah patahkan tulang belakangmu. Suatu saat dia keluar sama teman-temannya, terjatuh, kepala duluan dan membuat tulang lehernya patah dan membuat seluruh tubuhnya lumpuh kecuali bagian atas. Jadi kepalanya masih fungsi semua Pak, telinga, mata dan mulut masih fungsi, tapi bawahnya itu sudah tidak berfungsi lagi, lumpuh total karena doa bapaknya. Yang marah kemudian terucap kalimat-kalimat yang disesali. Ada seorang ulama yang pernah berkata, aku pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu hati-hati, yang pernah mendoakan anaknya dengan doa yang jelek. Aku pun takut sekali dan aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa ibu ini tidak Allah ijabah. Karena kalau doa itu diijabah, yang susah ibu itu juga. Dia mendoakan anaknya lumpuh Pak. Kalau anak itu lumpuh, siapa yang mau ngurus? Ya ibunya juga. Jadi kalau anak itu lumpuh sesuai dengan apa yang didoakan oleh sang ibu, ibunya yang akan menderita dan sengsara. Jadi doakan yang baik-baik untuk anak-anak kita, karena doa kita itu pasti diijabah. Senakal apapun anak kita, sebejat apapun anak kita, tetap doakan yang baik-baik. Ya Allah, aku serahkan hati anakku kepadamu ya Allah, maka rubahlah dia ya Allah, karena engkaulah yang membolak-balikkan hati. Dulu Pak, ada seorang anak yang ketika dia bujang dan remaja itu kerjaannya Pak minum, narkoba, mencuri uang orang tua untuk minum dan narkoba, untuk happy-happy jalan sama teman, sampai orang tuanya itu sakit perasaannya. Tapi orang tuanya tidak pernah mengutuk sang anak, selalu mendoakan yang baik. Ya Allah, beri dia hidayat ya Allah, ya Allah beri dia hidayat ya Allah. Siapa nyangka ternyata anaknya kemudian berubah dan menjadi anak yang peduli dengan orang tua, bahkan yang lebih perhatian daripada saudara-saudara yang lain yang dulu tidak senakal dia. Kalau orang tuanya butuh sesuatu, dia nomor satu yang memenuhi kebutuhan orang tua. Yang lain yang dulu tidak senakal anak ini tidak terlalu peduli dengan orang tua. Jadi anak-anak kita yang dididik di sini, tadi sudah disebut oleh Ustadz bahwa pondok ini membutuhkan biaya dana yang tidak sedikit untuk membangun asrama. Dan alhamdulillah beliau tadi juga sempat bercerita kan bahwa pondok ini tidak membebani biaya yang tinggi dalam mendidik, karena memang niat biasanya pondok pesantren itu tujuannya adalah mendidik, mencerdaskan, mensolehkan anak-anak yang ada di lingkungan kita Pak.
Di mana saat ini Pak anak-anak muda Pak, anak-anak SMP, SMA itu ya Allah pergaulannya luar biasa. Hobinya nongkrong, ngabiskan waktu, nyusahkan orang tua, tawuran, bahkan tidak sedikit yang sudah menjadi pecandu baik narkoba atau judi online. Di sini anak-anak kita dididik, terjaga sholatnya, diajarkan agama, bisa baca Quran, bisa ngaji, diajarkan bagaimana cara bakti kepada orang tua, cara patuh kepada orang tua. Kita yang akan mendapatkan hasil. Jadi kalau memang kita Allah Ta'ala berikan kelebihan dalam segi harta, kenapa kita tidak mau berjuang? Kita tidak bisa ngajar Pak, kita tidak punya ilmu. Harapan kita mudah-mudahan dengan membantu tempat-tempat yang anak-anak dididik untuk menjadi anak yang baik, itu akan berpengaruh untuk kita dan anak kita. Kami Pak, orang tua kami bukan ustaz, orang tua kami bukan kiai, orang tua kami itu bukan siapa-siapa, tapi dulu pernah berkhidmah kepada kiai. Dulu supir Pak, ayah saya ini supir, bawa mobil kiai di pondok pesantren Ariyat Palembang. Pimpinan pondok pesantren Ariyat namanya Habib Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan ayah kami sempat menjadi supir beliau kemana beliau berdakwah, dan ayah kami bukan kiai. Dan kami merasakan bahwa itu berkat hikmahnya beliau kepada kiai. Walaupun beliau tidak menjadi orang alim, orang yang bisa ngajar, itu turun kepada anak-anaknya. Saya punya adik namanya Alwi, sekarang tinggal di Bandung. Beliau juga tamatan pesantren seperti kami, di pesantren yang sama, dan beliau juga hafal Quran. Itu berkah orang tua yang khidmah kepada ulama, mencintai ilmu, luar biasa. Jadi kalau Allah Ta'ala berikan kelebihan, kenapa kita tidak mau membantu menanam saham untuk akhirat? Harapan kita mudah-mudahan ya Allah, kalau bukan kami yang menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, anak-anak kami, kalau tidak cucu-cucu kami, pasti itu Pak, pasti ada salah satu dari keluarga kita yang menjadi penyebar dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ada partisipasi dalam hal-hal baik yang seperti ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diberkahi insya Allah. Dan mudah-mudahan tidak kita berpisah dan pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni, kecuali kita dilindungi oleh Allah dari maksiat-maksiat dan dosa besar. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, baik yang belajar di tempat ini ataupun yang belajar dimanapun, di SMP, di SMA, atau yang sedang kuliah, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara, Allah jauhkan dari teman-teman yang bejat, Allah jauhkan dari teman-teman yang tidak bermoral, Allah jauhkan dari teman-teman yang tidak sholat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anak-anak gadis kita dari manusia-manusia yang jahat yang ingin memanfaatkan mereka dan kepolosan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi keluarga kita dari pengaruh zaman yang bobrok, dari pengaruh penghuni zaman yang tidak bermoral. Dan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang merindukan beliau. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau di dalam mimpi-mimpi kita. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan memandangnya semua beban yang kami rasakan akan hilang dan sirna. Ya Allah, kalau memang Engkau tidak berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia, di dalam mimpi kami, maka jangan haramkan kami untuk bisa memandang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Ya Allah, jangan Kau halangi kami untuk bisa minum dari telaganya. Ya Allah, ya Allah, jangan haramkan kami dari syafaatnya. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk umat yang dibanggakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak yang menyejukkan hati kami ya Allah, anak yang ada ketika kami butuh kepada mereka, anak yang senantiasa mendoakan kami setelah kami berjumpa denganmu ya Allah. Mudah-mudahan mereka Engkau jaga ya Allah, Engkau pelihara. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah kami semua mohon ampun. Sebelum kami tutup, alhamdulillah hadir bersama kami Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar, dan beliau bawa barang dari Palembang. Di antara barang yang beliau bawa itu ada wafak.
Wafak itu fungsinya bisa sebagai penjaga, untuk memberi penjagaan rumah kita dari semua hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat seperti jin atau kiriman-kiriman dari orang yang dengki, orang-orang yang iri kepada kita, yang berniat jahat. Itu bisa kita pasang dan tempel di rumah. Insya Allah mudah-mudahan rumah kita terjaga dari semua keburukan, kejahatan dan kejelekan. Dan juga beliau bawa obat minyak herbal ini, minyak herbal. Iya, untuk santri ini cocok. Ini santri biasanya kena penyakit gatal, Pak. Kalau belum gatal belum santri biasanya katanya. Nah, itu bisa dioles di bagian yang gatal dan bisa diminum juga. Tapi jangan seluruhnya diminum, Pak. Mabok ya. Nah, itu kalau memang berminat itu beliau buka, ada dijual di depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Habib tadi dapat bermanfaat bagi diri kita dan menjadi kebaikan yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Mamdud Salim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه في هذا المجلس من آياتك الكريم وغيرها إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وولدا صالحا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tersalah dan terkhilaf yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.
bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Cuci tangan biar bersih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.